Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosa.
yang bernama Tuhan dalam rasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyeberang sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota. Dan kata-kata yang tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah raja orang Yahudi. apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah perjumpaan ini menyanyikan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi keempat bagian, untuk masing-masing prajurit satu bagian. Juga Yesus pun mereka ambil, tetapi juga itu tidak terjadi. Dari atas ke bawah merupakan satu tenunan buku. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita memberinya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaian kulit antara mereka, dan membuat undi atas jubahku. Itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri Yesus bersama ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang Dia kasihi di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibunya, inilah anakmu. kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibu. sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, Aku haus. supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur
selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Kita kenang wafat Tuhan kita dengan berlutut. Karena hari Tuhan ikut siapa dan supaya pada hari Sabat mengapa yang itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab itu hari yang besar maka dengarlah muka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jemaat yang sengaja diturunkan. Lalu mereka pergi prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disajikan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sedikit hal itu bersaksi dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula naskah yang mengatakan mereka akan memandang Dia yang telah mereka berikan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Yusuf menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi karena ia takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf. Lalu datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus juga datang ke situ. Dia
semayangmu dalam malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyakmu dengan minyak harum. Kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengkafaninya dengan kain lenan, dan membuinya dengan rempah-rempah menurut pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.